Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau Pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang kedua tentang sikap seorang muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tajwid, hukum tajwid, mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Kali ini kita akan membahas satu surah dan dua surah tentang sikap seorang muslim. Yang dimana yang kita bahas kali ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 136. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari dapat kalian pahami dan menjadi berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini dapat kalian pahami dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap seorang muslim dalam menurut surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Shadaqallahul Azim. Minggu kemarin kita sudah membahas tajwidnya. Kali ini kita akan membahas langsung kepada terjemahannya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Penjelasan dalam tafsir surah Al-Maraghi, dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan, dikatakan bahwa khitab itu adalah perintah. Ini diarahkan kepada kaum mukminin, kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang Islam secara keseluruhan. Dan maknanya adalah, hendaklah kalian bertambah tenang dan yakin di dalam beriman. Dan berimanlah kalian kepada Rasul-Nya yang merupakan penutup para nabi, kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Sebab belum pernah Allah membiarkan para hambanya dalam masa kapanpun dalam keadaan tidak menerima keterangan dan petunjuk. Jadi dalam tafsir Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan tentang dasar dalam beriman. Itu hendaklah kita tenang, damai, yakin, jangan la syakka fiha, jangan ada keraguan dalam beriman. Kita yakin iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Kita yakin Allah lah Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, yang mengatur takdir jalan hidup kita. Kita yakin Allah lah yang maha agung, maha besar. Dan berimanlah kalian kepada Rasul-Nya. Saat kita beriman kepada Allah, maka kita harus memupuk satu pondasi keimanan.
yaitu beriman juga kepada Rasulnya. Siapa Rasulnya? Salah satunya adalah Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya, yaitu Alkitab, ya, Alkitab dari Rasulullah Muhammad adalah Al-Quran, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya, seperti Daud, Isa, ya, sebab belum pernah Allah membiarkan para hambanya dalam masa kapanpun dalam keadaan tidak menerima keterangan dan petunjuk. Setelah memerintahkan supaya beriman kepada apa yang disebutkan di atas, kemudian Allah mengancam orang yang kafir kepada semua itu. Barang siapa yang kafir kepada Allah, para malaikatnya, sebagian Alkitabnya, sebagian Rasulnya, atau hari akhir yang semuanya merupakan asas dan rukun agama, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang hak yang menyelamatkan kita di akhirat nanti dari azab yang pedih dan memberinya kesenangan yang abadi. Jadi ayat ini pada dasarnya, hai orang-orang beriman, aminu, bujur-bujur berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasul. Kalau kalian lihat ini adalah salah satu daripada rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Alkitab. Nanti diulang lagi di sini. Siapa saja? Allah sesuai urutan, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu qada dan qadar. Nah, jadi di sini adalah suatu fondasi dalam keimanan. Kita tidak boleh meninggalkan atau mengurangi daripada rukun-rukun itu. Saat kita beriman kepada Allah, otomatis kita harus mengimani adanya malaikat, adanya Rasul, adanya Alkitab. Ya, Rasul yang kita imani minimal ya 25 yang Rasul dan Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sikap seorang Muslim yang harus kita punyai, ya jelas kita harus memiliki iman. Yang disebutkan dalam ayat ini ada 5, dan ayat dari rukun yang ke-6 itu dijelaskan dalam hadis dan ayat yang berbeda. Ya, paling tidak yang 5 itu kita benar-benar kokohkan akidah kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut di sini, pada bab ini akan dibahas 4 surah, tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 surah dulu. Pada surah berikutnya itu ada surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Apa pesan yang diberikan untuk kita sebagai orang muslim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kita sambil mengulang materi tajwid biar kalian tidak melupakan hukum-hukum tajwid. Di sini ada hukum nun mati dan tanwin, ada an, in, un atau nun mati. Ada nun mati, nun tidak berbaris ya, nun mati bertemu huruf kaf. Di sini hukumnya adalah ikhfa. Kemudian raibim mim, an, in, un atau nun mati, ada in bertemu ma. Ma adalah bagian daripada huruf idgham bi gunnah. Jadi ini hukumnya idgham bi gunnah. Nah, taruh atasnya ya, ini ya. Nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Nah,
tin bertemu mi seperti tadi idgham bi gunnah. Kemudian di sampingnya ada an in-un atau nun mati bertemu ma. Nun mati bertemu ma hukumnya adalah sama seperti tadi, idgham bi gunnah juga. Jadi cukup Bapak panjangkan ya, di sini ada dua idgham bi gunnah. Wad'u syuhada. Nah, ini yang kita pelajari pada tajwid pada episode sebelumnya. Ada bendera ya. Nah, kalau ada yang berbendera ya seperti ini, maka kalian lihat setelahnya ada alif atau alif hamzah. Ada hamzah atau alif ya. Ada hamzah atau alif. Di sini alif ini adalah menandakan matobi daripada kata dal. Jadi ini enggak termasuk ya. Kita lihat setelah daripada bendera ini ke samping kirinya. Nah ini. Di sini enggak ada alif ya, cuma hamzah sendiri. Maka ini disebut dengan mad wajib muttasil. Nah, kemudian ada min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam adaan in-un atau nun mati bertemu la. Hukumnya adalah idgham. Ayo idgham apa? Idgham bila gunnah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Adaan in-un atau nun mati di sini? Ada nun mati, nunnya nggak pakai baris, tetapi dia bertemu tak. Tak ini adalah bagian daripada huruf ya. Ikhfa. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Di sini ada mad arid li sukun di akhir ayat. Karena ada matobi di akhir ayat, di sini hukumnya mad arid li sukun. Kemudian kita baca sama-sama artinya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 23-24. Penjelasan di dalam tafsir. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kamu ragu bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah, maka ini adalah tantangan dari Allah buat kalian semua, bagi seluruh manusia. Buatlah satu surah yang semisal dengan satu surah yang diwahyukan itu, yakni yang semisal dari 3 aspek. Bukan surah asal-asalan ya, harus seimbang dan harus bagus. 3 aspek ini. Pertama, maknanya dalam. Yang kedua, indah susunan katanya. Dan yang ketiga, ada pemberitaan alam gaibnya dan sebagainya. Yang dimaksud dengan satu surah adalah potongan kalimat yang memiliki arti dari awal sampai akhir, paling sedikit 3 ayat. Dan ajaklah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah untuk membantu kalian, jika kalian benar bahwa Al-Quran itu ucapan yang lahir dari diri Muhammad. Maka cobalah kalian membuat yang semisalnya, karena kalian juga orang-orang Arab yang memiliki kefasihan bahasa. Jadi ayat ini adalah sikap kita, hendaknya kita harus semakin tambah beriman, tambah yakin dengan ada mukjizat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak bisa diikuti, tidak bisa dibuat-buat ya. Karena ada 3 aspek yang membuat Al-Quran ini datang dari Allah ya. Pertama, ibaratnya itu susunan katanya ya.
Pertama, susunan katanya dalam Al-Quran itu sangat indah. Ibarat dalam puisi itu ujungnya pas terus n atau an atau in. Coba kalian lihat satu surah aja dalam Al-Quran pasti ujungnya sama dari awal satu surah sampai akhir. Kemudian dalam maknanya pendek katanya tetapi maknanya luas. Ya, dalam Al-Quran itu surahnya pendek-pendek saja tetapi maknanya luas. Dan yang terakhir adalah pemberitaan alam gaibnya ada. 3 aspek itu langsung keluar. Ya, pemberitaan alam gaibnya langsung dapat. Alam gaib adalah sesuatu yang di luar daripada pengetahuan manusia. Ya, seperti proses pembuatan pengolahan dari setetes air mani menjadi seorang anak. Itu adalah sesuatu hal yang gaib. Dan itu tidak pernah terkuak oleh semua manusia karena manusia tidak memiliki teknologi yang dapat melihatnya, ya. Sehingga saat Al-Quran turun dalam saat teknologi belum ada yang mampu untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan suatu anak, ternyata sudah diceritakan dalam Al-Quran. Dan sudah dibuatkan susunan kata dalam ayat tersebut, susunannya baik dan maknanya cuma singkat dan padat. Ya, contohnya seperti bagaimana prosesnya Allah menciptakan langit dan bumi itu juga ada dalam Al-Quran. Ya, kemudian hal-hal yang gaib seperti ada surga dan neraka itu juga digambarkan dalam Al-Quran. Nah, 3 aspek ini harus seimbang antara yang namanya kedalaman makna, yang kedua keindahan susunan kata, dan yang ketiga adalah pemberitaan alam gaibnya. Kalau sebuting kededa maka itu akan rancu dan akan digagalkan. Ya, Bapak ada satu kisah nih. Ini cerita daripada sepeninggalnya Rasulullah SAW wafat. Ya, ada seseorang yang bernama Sulaiman Al-Kazab, diberi gelar Al-Kazab adalah pembohong. Itu setelah dia mengaku sebagai nabi. Dia mengaku sebagai nabi, dia mengaku mendapatkan wahyu dari Jibril, ya. Dia menyampaikan surah. Dalam kali ini dia menyampaikan surah Al-Fil, ya. Dalam Al-Quran Nabi Muhammad juga menyampaikan juga surah Al-Fil, tetapi Sulaiman Al-Kazab juga bikin surah yang dimana surah ini adalah bernama surah Al-Fil. Tetapi ada satu aspek yang dia ketinggalan. Ya. Apa ayatnya? Wal fil wa ma adraka mal fil lahu dailun tawil. Artinya demi gajah. Wa ma adraka mal fil, apakah gajah itu? Gajah memiliki belalai yang panjang. Langsung ditawakan seluruh penjuru orang Arab kalau Sulaiman itu adalah Al-Kazab, pembohong, pendusta. Ya, satu aspek ini yang dia ketinggalan, yaitu dia tidak bisa menampilkan sesuatu tentang hal-hal yang gaib. Ya, yang dimana hal yang ini kan adalah sesuatu manusia yang semua manusia juga tahu, ya. Demi gajah. Apa gajah itu? Gajah itu berisi belalai panjang. Kanak-kanak gin tahu. Anak kecil gin tahu kalau gajah itu memiliki belalai yang panjang. Lewat gambar ginnya dia tahu. Oh, ini gajah, ini jerapah. Dia udah dapat mengenal. Ya, ini adalah informasi yang tidak penting disampaikan dalam wahyu dia. Ya. Sehingga hal ini langsung ditertawakan oleh seluruh umat Arab saat itu. Dan dia dicap sebagai gelar Al-Kazab, pembohong. Yang dimana manusia ini pada dasarnya enggak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyampaikan hal-hal yang gaib. Beda kita bandingkan dengan surah Al-Filnya Rasulullah. Ya, surah Al-Filnya Rasulullah itu disampaikan saat dimana kejadian sebenarnya tentang tentara Abraham itu disampaikan, disembunyi-sembunyikan oleh tentara Abraham. Berita ini sebenarnya disembunyi-sembunyikan oleh tentara Abraham.
Dari zaman Rasulullah kecil sampai Rasulullah menjadi Rasul, umat kafir Quraisy itu nggak tahu apa yang terjadi dengan tentara Abraham. Ya, yang mereka tahu di suatu hari yang jauh, tentara Abraham mau menyerang. Katanya kami akan bawa pasukan yang besar. Ya, umat orang kafir Quraisy sudah siap membawa pedangnya yang seada, pasukan yang seadanya, ya. Akan tetapi ternyata tentara Abraham nggak datang. Ya, ternyata selama bertahun-tahun terungkap dalam surah Al-Fil ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Sebenarnya Allah telah mengirimkan burung-burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang dimana burung ini melemparkan pasukan bergajah itu dengan batu yang berasal dari api neraka, sehingga mereka diumpamakan seperti daun yang kering yang dibakar dari kecil langsung hangus semuanya. Ya, jadi itulah suatu hal yang menakjubkan. Dan setelah dikorek-korek informasinya dari tentara Abraha, mereka akhirnya mengaku memang kejadiannya seperti ini. Yang sebenarnya mereka malu mengungkapkannya, nggak tahu selama ini kafir Quraisy kalau selama ini dimenangkan dengan bantuan daripada Allah, karena Baitullah adalah perlindungan dari Allah. Ya, yang mereka tahu Abraham mau menyerang, tiba-tiba pasukan Abraham nggak ada lagi. Kok nggak jadi nyerang gitu? Dan ini terungkap dari surah Al-Fil. Ya, hal ini pasti pasti ini berasal daripada siapa yang menciptakan kita, siapa yang mengatur dunia kita, yaitu Allah. Ini adalah contoh kejadian yang dimana ini adalah suatu mukjizatan daripada Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah itu diberi gelar Al-Ummi, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, bukan ahli bahasa, tapi tiba-tiba bisa berkata, memiliki pengetahuan yang luas. Tidak lain dan tidak bukan, pasti ini adalah bisikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dengan utusan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Ibnu Katsir juga menafsirkan pada akhir ayat, al-hijarah dalam ayat ini adalah bongkahan batu sulfat hitam keras dan berbau busuk. Dalam ayat kedua, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, nih kalian para ahli syair, kata Allah, karena orang Arab terkenal dengan kemampuan membuat syair, dan maka tantangannya adalah buatlah syair yang seimbang dengan Al-Quran. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak dapat membuat yang sebanding dengan Al-Quran. Kata Allah apa? Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jaga diri kita, jangan sampai kita tidak mempercayai dengan kemukjizatan Al-Quran. Peliharalah kita dari api neraka. Karena orang yang tidak beriman kepada Rasul, yang tidak beriman kepada Alkitab yaitu Al-Quran, ya, maka dia akan mengurangi dasar akidah yang tadi episode ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwa berimanlah dengan rukun iman yang 6 itu, semuanya harus kita imani. Iman dengan kemukjizatan Al-Quran, iman dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh menjaga diri dari api neraka. Karena kalau kita tidak menjaga diri dengan beriman dengan 6 hal itu, maka kita akan menjadi selayaknya orang kafir, ya, yang dimana kita akan dilemparkan ke neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, al-hijarah. Makanya di sini dijelaskan al-hijarah, al-batu, bongkahan batu sulfat hitam keras dan berbau busuk. Ia adalah batu yang paling panas apabila dipanaskan. Ya, semoga Allah memelihara kita dari dirinya. Jadi api neraka adalah suatu tempat yang dimana bahan bakar di sana adalah batu yang sangat panas, ya, dan bahkan berbau busuk. Alahan pada arang lagi, kalau arang nggak memiliki bau busuk, kalau ini al-hijarah memiliki bau busuk.
Na'udzubillahi min zalik. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan ini di samping ini, tugas ini. Kemudian kalian kumpul pada link di deskripsi pada video ini. Jangan lupa juga kalian komentar nama kelas dan sebut kata hadir untuk menandakan kalian hadir pada pertemuan kali ini. Ini itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.